Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama saat sore hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah, buat kebaikan, buat kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu semua karena apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami, sesuatu hal yang luar biasa. Dan biarlah pujian penyembahan kami sore hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua yang menyaksikan program ibadah online LOB Ministry ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, bahkan yang mengalami kekurangan Engkau percukupkan, bahkan yang mengalami beban berat Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru. Bahkan yang luka Tuhan, mari Engkau balut dengan tali kasih-Mu. Kami percaya lewat program ibadah online ini, kami percaya banyak orang-orang yang dikuatkan. Semuanya oleh karena kebenaran firman-Mu dan karena kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Karena apa yang saudara alami, apa yang saudara kerjakan, itu semua karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Saya percaya kalau saudara hidup sampai hari ini, itu semua karena kata Tuhan. Bukan kata manusia, bukan karena kata mertua, bukan karena kata menantu, bukan karena kata suami. Tetapi saudara boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kata Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, ketika saudara mengikuti apa kata Tuhan, saya percaya bahwa semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara, tema bulan ini adalah ikut kata Tuhan. Saya percaya bahwa ketika saudara mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara, apa yang Tuhan visikan dalam kehidupan saudara, ketika saudara mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara, saya percaya sekalipun kita banyak tantangan, sekalipun kita banyak rintangan di dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, saya percaya ketika kita mengikuti alurnya Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat saudara berdoa dan Tuhan berbicara dalam kehidupan saudara, sekalipun banyak badai dalam kehidupan saudara, saya percaya saudara tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sama seperti yang hari-hari ini anak-anak Tuhan alami. Sama-sama saat hari ini pemerintah bahkan dunia sementara saat ini mengalaminya, yaitu dengan adanya wabah COVID-19 ini, bahwa semuanya tidak terkecuali, semuanya siapapun mereka mengalami yang namanya badai. Tetapi ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara dan saya percaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara Tuhan, tema bulan 9 ini, bulan September adalah ikut kata Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau ikut kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa saya percaya saudara memiliki visi yang besar. Saudara memiliki satu kerinduan suatu hal yang besar. Kerinduan dalam pekerjaan diberkati Tuhan, kerinduan rumah tangga dipulihkan, kerinduan dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan Tuhan memberkati. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kita merindukan segala sesuatunya baik adanya, tetapi apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya? Kebanyakan banyak anak Tuhan, banyak kemauannya, banyak kerinduannya, tetapi tidak mau apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya. Nah, saudara, saya sangat diberkati sekali tentang ikut kata Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kebenarannya di dalam kitab Yunus 1. Dalam kitab Yunus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 di sana menyatakan ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke tempat yang besar, ke kota yang besar, bahkan ke suatu daerah yang besar, di sana pada saat itu bahwa Yunus dia mengingkari panggilan Tuhan. Dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Yunus dia pergi daripada hadapannya Tuhan. Dia menjauhkan dari hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang menariknya, bahwa ketika Yunus dia pergi ke Yafo, padahal dibilang bahwa Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah satu kota yang besar pada saat hari itu. Jadi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang senantiasa memberikan sesuatu visi dan misi yang besar.
Nah, saudara dan saya percaya bahwa kita diberikan visi dan misi yang besar kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, bahwa kita harus melakukannya, kita harus mengikuti apa kata Tuhan. Bagaimana visi dan misi yang besar itu akan tercapai kalau kita tidak mau mengikuti apa kata Tuhan? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus senantiasa membangun mesbah dalam keluarga, mesbah doa, mesbah pujian penyembahan. Kita membaca firman Tuhan dan kita menghidupinya. Itu adalah perintah firman Tuhan. Ikutilah kata Tuhan, menghormati orang tua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, untuk menyuarakan bahwa bangsa Niniwe adalah banyak orang yang berbuat jahat di sana, supaya bangsa Niniwe bertobat. Tetapi pada saat itu Yunus, dia tidak mau mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dia pergi ke suatu tempat yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Di dalam Yunus 1 ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ada maksud tujuan bahwa Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe karena bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe itu sedang berbuat jahat dan kejahatannya itu sudah sampai di hadapan Tuhan. Sebetulnya bahwa adalah satu tanggung jawab yang mulia yang diberikan kepada Yunus daripada Tuhan. Diperintahkan kepada Yunus ke Niniwe untuk supaya orang-orang Niniwe itu bertobat, sadar akan apa yang ia lakukan. Tetapi kenyataannya Yunus dia tidak mau apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan dia pergi di ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang kita alami, biarlah kita senantiasa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara, yang menariknya lagi, ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Ini firman Tuhan mulai dari saya sekolah minggu mulai sudah dibahas. Tetapi kebanyakan bahasnya adalah Yunus masuk di perut ikan karena melarikan diri, karena tidak mau mengikuti perintah Tuhan selama 3 hari 3 malam. Tetapi begitu saya merenungkan beberapa hari ini, saya diberkati sekali di ayat yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Jadi orang-orang yang ada di kapal, termasuk satu nahkoda yang mendapati Yunus sedang tidur di bawah kapal, yang bagian bawah, ruangan bagian bawah, dan didapatinya saat itu dia tidur nyenyak. Kalau dipikir adalah ombak badai sedang menghantam kapal tersebut, tetapi Yunus malah enak-enak tidur. Dan nahkoda itu berkata, "Hei, bisanya kamu tidur nyenyak di sini, sedangkan kita akan mati. Kita sedang diterjang badai, bahkan kita akan mengalami kegoncangan gelora yang luar biasa. Kenapa kamu sedang enak-enak tidur di tempat ini?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di situ pada saat badai saat itu berkecamuk, pada saat hari itu, orang-orang takut akan yang namanya kematian. Dia takut tenggelam kapalnya, karam kapalnya. Dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Bahkan di ayat yang lainnya di sana dikatakan ketika orang-orang di situ tahu bahwa Yunus melarikan diri dan menjauhkan diri dari hadapan Tuhan, orang-orang di situ lebih takut lagi. Yang menjadi rema dalam kehidupan saya dalam firman Tuhan ini adalah pada saat itu orang-orang yang ada di sekitarnya, ketika badai menghantam kapal yang dinaiki Yunus, orang-orang yang ada di sekitarnya itu berteriak kepada Allahnya. Saya membacakan di dalam ayat 5.
Di dalam ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, jadi ABK. Semua orang kapal, ABK kapal, nahkoda, bahkan pegawai-pegawai kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak kepada Allahnya, hanya kecil. Berarti orang-orang yang ada di kapal memiliki kepercayaan, memiliki kepada Allah-Allah yang bukan Allah yang hidup. Dia menjadi takut dan berteriak-teriak kepada Allahnya, minta pertolongannya. Satu hal yang luar biasa. Kadangkala bahwa ketika badai menghantam dalam kehidupan kita, masalah terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita berteriak kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ternyata ABK kapal, awak-awak kapal di situ ketika dihantam badai, dia berteriak-teriak memanggil Allahnya untuk meminta pertolongannya supaya badai itu berlalu, supaya badai itu menjadi tenang. Tetapi kenyataannya bahwa badai itu tidak menjadi tenang karena Yunus belum didapati. Setelah itu ayat yang ke-6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nahkoda itu berkata kepada Yunus, hei, kenapa kamu bisa begitu tidur nyenyak? Coba kamu memanggil Allahmu, berteriaklah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu yang kamu sembah itu mengindahkan apa yang kamu minta. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, ketika saudara mengalami badai, mengalami masalah, biarlah kita terus tetap meminta, berteriak kepada Tuhan, dan meminta apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara, dan kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh luar biasa lagi, orang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup, awak-awak kapal yang ada di kapal yang merasa ketakutan, yang berteriak kepada Allahnya itu, ayat yang ke-16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Ini yang menjadi rema dalam kehidupan saya, bahwa orang yang tidak percaya kepada Allah lewat kehidupan Yunus, sekalipun Yunus pada saat itu dia menjauhkan diri di hadapan Tuhan, tetapi lewat kehidupan Yunus dia sadar bahwa dirinya dia salah. Maka dari itu dia berkata kepada awak kapal, coba campakkan, buang aku ke laut, karena aku menyadari bahwa aku salah, bahwa aku menyadari bahwa aku melarikan diri di hadapan Tuhan, aku menjauhkan diri di hadapan Tuhan, karena aku, kapal ini diombang-ambingkan oleh ombak. Maka dari itu biarlah engkau membuang aku ke laut, supaya ombak itu reda kembali. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dan memang benar. Ayat yang ke-14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut mulai berhenti mengamuk. Saudara, lewat kesadaran Yunus, orang yang ada di sekitarnya melihat kemuliaan Tuhan, orang yang ada di sekitarnya bahwa ada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Saya percaya ketika Yunus sadar, maka ada satu mukjizat yang luar biasa. Ketika kita sadar bahwa kita sedang jatuh di dalam dosa, dan kita sadar kita berubah dan kita hidup baru, ada mukjizat yang sedang menanti dalam kehidupan saudara dan saya. Satu hal yang luar biasa ketika kita mengikut Tuhan, salah satunya adalah kita sadar ketika kita berbuat salah, kita dosa, bahkan kita tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, bahwa kita mengaku bahwa kita salah. Saya mau katakan, ada satu mukjizat yang akan menunggu dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, bukan hanya mukjizat, bukan hanya satu hal yang luar biasa, keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ketika kita sadar,
Ketika kita sadar, kita berbalik kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-15. Begitu Yunus dicampakkan ke laut, saat itu juga berhenti badai dalam kapal tersebut. Ini berarti bahwa ketika hidup kita senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah orang yang senantiasa berbuat dosa, kita selalu berubah, kita minta berubah, terus kita minta hidup yang baru. Saya mau katakan, setiap hari kita minta pertobatan, setiap hari kita berubah, setiap hari kita sadar kita sebagai orang tua, sadar kita sebagai suami, sadar kita sebagai istri, sadar kita sebagai hamba Tuhan. Saya mau katakan, ada mujizat yang sedang menanti dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya mujizat, tetapi ayat yang ke-16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan. Bukan hanya mujizat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita sadar dan ketika kita ikut apa kata Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya ketika kita ikut kata Tuhan, sekalipun tantangan, sekalipun badai, sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab gada dan tongkatmu menghibur saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikut kata Tuhan, itu indah sekali. Kalau saudara ikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara, itu sungguh indah. Tapi kadangkala mungkin menyakitkan, tetapi ending-endingnya adalah satu mujizat yang luar biasa. Kalau dipikir bahwa Yunus itu dicampakkan, siapa sih yang mau dicampakkan ke laut pada saat hari itu? Tetapi kenyataannya bahwa endingnya satu hal yang luar biasa, yaitu mujizat. Nah, di dalam Yunus 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, pertobatan Niniwe. Ya, pertobatan Niniwe. Yunus 3, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Jadi bahwa Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe dan Yunus tidak pergi. Dan tetapi ayat yang ketiga Tuhan berfirman lagi kepada Yunus yang kedua kalinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yunus melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan Yunus, saat itu Yunus menyuarakan di bangsa Niniwe, di tempat orang-orang yang ada di Niniwe, bahwa Tuhan akan membumi hanguskan kota Niniwe pada saat itu. Tetapi karena apa yang disampaikan Yunus dilakukan oleh orang-orang Niniwe, bahkan raja Niniwe pada saat itu juga dia juga ikut doa berpuasa, dia juga ikut puasa. Bukan hanya orang-orangnya saja, tetapi hewan seluruh peliharaan yang ada di Niniwe berpuasa, maka mujizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang ada di Niniwe. Bahkan seluruh kota Niniwe itu diberkati oleh Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-10 di dalam Yunus 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara dan saya mengikuti perintah Tuhan, mengikuti apa kata Tuhan, bisa merubah kutuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, ketika saudara dan saya melakukan apa kata Tuhan, ikut apa kata Tuhan, ikut apa kata firman Tuhan, saya percaya saudara bisa mengubah kutuk menjadi berkat.
Sesungguhnya yang mengubah itu adalah Tuhan. Tetapi karena perbuatan kita, karena kita mengikuti kemauan Tuhan, maka kutuk itu diubah Tuhan menjadi berkat. Karena saudara dan saya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan. Puji nama Tuhan. Saya percaya ketika saudara mengikuti apa kata Tuhan, bukan mengikuti apa kata manusia, tetapi mengikuti apa kata Tuhan, bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan, kerugian menjadi keberuntungan. Ketika saudara ikut kata Tuhan, saya percaya sakit penyakit Tuhan pasti sembuhkan. Ketika Tuhan belum sembuhkan, saudara diberikan kemampuan untuk mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari-hari ini, apapun yang saudara hadapi, apapun yang saudara gumulkan, saudara menghadapi pergumulan yang berat, istri sakit, suami sakit, mungkin keuangan sakit, mungkin keluarga pernikahan sakit, mungkin anak-anak kita sakit, mungkin bukan secara sakit secara jasmani, mungkin karena dia tidak mau menghormati orang tua, tidak mau dengar-dengaran. Saya mau kasih tahu, ikut kata Tuhan, tetap ikut kata Tuhan, supaya kutuk diubah Tuhan menjadi berkat. Ayat yang ke-10 ini sudah sangat jelas. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ketika kita ikut kata Tuhan, berarti kita meninggalkan segala sesuatu kejahatan. Sama seperti bangsa Niniwe, dia sadar dia mau ikut kata Tuhan, karena apa yang dia lakukan selama ini jahat di mata Tuhan. Sebab dari itu Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk mengingatkan orang-orang yang ada di Niniwe bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya ketika saudara ikut apa kata Tuhan, sekalipun saudara dikecewakan, saudara tetap mengucap syukur. Ketika saudara ikut apa kata Tuhan, sekalipun saudara sakit, saudara, rohani saudara diberkati Tuhan. Ketika saudara ikut apa kata Tuhan, secara jasmani mungkin kita lemah, tetapi secara roh saudara dikuatkan. Ketika kita ikut apa kata Tuhan, sekalipun kita mengalami kekurangan secara ekonomi, tetapi apa saudara yang saudara butuhkan, Tuhan percukupkan, bahkan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat sore hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, dan kami percaya bahwa ketika kami ikut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, bahwa segala tantangan rintangan boleh ada, tetapi kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih saat hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikannya. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, pernikahan mereka menjadi pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan, gereja-gereja, Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan saat hari ini hamba melepaskan berkat atas bangsa Indonesia, bahkan pimpinan bangsa Indonesia tertinggi sampai terendah Tuhan, mulai dari presiden sampai RT RW, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aparat kepolisian, TNI, Polri yang ada kami menyerah dalam tangan Tuhan. Mulai dari kota bahkan sampai daerah-daerah terpencil, bahkan pelosok-pelosok perkampungan kami menyerah dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Indonesia ada di tangan Tuhan, biarlah Indonesia ada di hati Tuhan. Dan kami percaya biarlah Engkau melepaskan berkat atas bangsa Indonesia, atas orang-orang yang ada di Indonesia, supaya mereka mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, supaya Indonesia dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Dan saat sore hari ini Tuhan berdoa, biarlah Tuhan berkati kami semuanya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan punya berhasil dan berkemenangan. Tuhan, kami percaya mulai hari ini sampai selama-lamanya berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun sudah berada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Dan saya percaya hidup saudara menjadi hidup yang berkemenangan, karena saudara mengikuti apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Haleluya.